Untuk informasi selengkapnya seputar pajak e-commerce dan selebgram, kami sudah terhubung bersama dengan Direktur Humas Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama. Selamat siang Pak Hestu. Peraturannya sudah kita lihat tadi bersama-sama dan juga kalau untuk e-commerce ini kan sebenarnya sudah ada Pak. Tetapi untuk toko ataupun juga penjual online ini akan seperti apa Pak mekanismenya Pak? Halo, ya selamat siang. Nah, memang kalau untuk e-commerce, nah saya perlu sedikit meluruskannya. Jadi apa yang terjadi di bulan April nanti, saya harus tegaskan, dan ini penting diketahui, dipahami bersama, bahwa tidak ada jenis pajak baru, tidak ada objek pajak baru, tidak ada juga tarif pajak baru. Yang akan berlaku adalah apa yang selama ini sudah berjalan seperti untuk yang konvensional. Jadi contoh sedikit saja, kalau pedagang e-commerce itu bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% UMKM berdasarkan PP 23 2018 apabila omsetnya kurang dari 4,8 miliar setahun. Jadi ini sama persis. Nah, jadi sekali lagi tidak ada jenis pajak baru, ini hanya penegasan saja supaya equal treatment terjadi antara yang konvensional dengan yang yang e-commerce ini. Jadi kalau seolah-olah nanti ada berita bahwa harga akan naik karena ada pajak untuk e-commerce itu saya pikir tidak tepat sama sekali. Itu yang pertama. Baik. Artinya memang pajak yang dikenakan ini sama dengan toko konvensional yang offline begitu ya Pak ya, tidak ada perbedaan dan juga untuk besaran pajaknya juga sama. Sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya saja karena selama ini kan ada anggapan yang konvensional kena pajak, yang e-commerce tidak gitu. Oke, Pak Hestu, kalau misalnya begini Pak, kalau misalnya toko offline itu lebih banyak untuk dideteksi, sedangkan toko online, misalnya di Instagram, di Facebook, ini kan jumlahnya cukup banyak. Bagaimana nanti dari Dirjen Pajak sendiri bisa memonitor dan mendaftar toko-toko ini Pak? Ya, sebenarnya memang ada perbedaan antara platform dengan medsos. Atau online detail itu ya, karena karakteristik proses bisnisnya berbeda. Kalau platform ini, marketplace itu kan lebih tersistem ya, jadi terdaftar di situ, berjualan di situ, dan transaksinya pun melalui situ. Sehingga datanya menjadi lebih bagus bagi kita untuk kita dapatkan dan kita lakukan pembinaan. Kita bekerja sama dengan marketplace. Nah, yang di medsos, ini memang karakteristiknya berbeda, sehingga kita tidak bisa terapkan hal yang sama. Tetapi yang perlu dipahami lagi, konteks perpajakan, kewajiban perpajakannya sebenarnya sama aja, yaitu berlaku ketentuan umum. Artinya, kalau dia punya penghasilan, ya memang itu penghasilan yang menjadi objek pajak. Seperti misalnya selebgram, dia dapat penghasilan dari perusahaan yang membayar dia. Nah, penghasilan itu adalah objek pajak yang harus dia laporkan di SPT tahunan, kemudian dia bayar pajaknya. Di sisi lain, perusahaan atau pihak lain yang memanfaatkan jasa selebgram tersebut, kemudian membayar kepada selebgram, itu wajib memotong PPh pasal 21 juga. Jadi ini sebenarnya sudah berjalan. Pajak untuk medsos ini sudah berjalan, Pak. Oke, tapi kalau kita lihat kriteria selebgram sendiri kalau dilihat dari Dirjen Pajak ini apa Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara selebgram, vlogger, youtuber itu sama aja ya. Artinya kan ketika mereka ada penghasilan di situ ya kita melakukan pendekatan persuasif, pembinaan supaya mereka lapor penghasilannya dari situ berapa gitu. Tidak ada yang berbeda di situ sebenarnya. Baik, termasuk juga tadi dikatakan ada satu sistem yang akan terintegrasi dengan media sosial, Soneta, Social Network Analytics. Ini akan bagaimana mekanisme dan cara kerjanya, Pak? Gini, kalau sistem itu sedang memang kita kembangkan ya, kan dunia semakin modern ya, kita mengadop cara-cara yang lebih efisien, lebih efektif dalam rangka pengawasan semacam itu. Tapi saya belum bisa cerita banyak. Yang kita lakukan saat ini adalah teman-teman di KPP, itu biasanya memang melihat juga kalau dia punya WP, seorang selebgram,
ya tentunya akan dilakukan pembinaan. Artinya tindakan-tindakan persuasif supaya si selebgram ini ya bayarlah lapor pajaknya dengan benar sesuai dengan penghasilan yang dia peroleh. Dan Nah hasil ini, dari pembinaan, Hah? ya tapi bagaimana Pak pemantauannya? Karena kan kalau kita lihat juga selebgram ini kan tidak hanya di endorse misalkan dengan uang, tapi ada yang barang, kemudian juga nilainya ini cukup tinggi loh Pak dibandingkan dengan dengan toko-toko online misalnya begitu untuk selebgram ini sendiri penghasilannya untuk per tahunnya. Sebenarnya kan kalau definisi penghasilan dari konteks perpajakan, penghasilan itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang. Dan sistemnya kan self assessment. Nah, tergantung dari kejujuran si selebgram sendiri. Dikasih mobil harganya berapa, ya itu sebagai Jadi penghasilan. azasnya kejujuran saja nih Pak Hestu. Ya, kita mengedepankan untuk Tidak ada persuasif. monitor khusus yang dilakukan begitu. Nah, yang kita lakukan adalah dari data-data yang kita pantau. Kalau memang dia dapat penghasilan di situ, ya kita minta untuk dia lakukan kewajiban perpajakannya secara self assessment. Karena kan begini gitu. tadi juga sempat dikatakan bahwa kriterianya yang dipantau juga dengan selebgram yang kerap mengunggah foto kekayaan di akun kemudian disesuaikan dengan laporan pajak. Ini akan seperti apa Pak perjalannya? Kalau misalnya selebgramnya ternyata tidak suka tanda kutip pamer kekayaan begitu, bagaimana juga Anda nanti memantau? Nggak hanya yang dari pamer kekayaan ya, tetapi kan selebgram. Nah, saya katakan tadi, si selebgram ini kan dapat kompensasi atau pembayaran dari pihak lain ya. Dari pihak lain itu kan mereka punya kewajiban untuk memotong PPh pasal 21 atas pembayaran ke selebgram. Jadi kita tahu kok. Karena biasanya mereka lapor juga, saya membayar ini, saya sudah potong PPh pasal 21-nya sekian, itu dilaporkan di SPT masanya. Itu juga ada laporannya semacam itu. Jadi tidak semata-mata karena seseorang pamer kekayaan atau apa. Tetapi yang kan kita nggak memajaki kekayaan, tetapi kita memajaki penghasilan, kan begitu Mbak. Baik, kemudian Pak ini kan berlaku pada April 2019. Adakah aturan khusus misalnya begitu yang dikeluarkan Dirjen terkait dengan misalnya ingin membuat sebuah toko online di sosial media begitu? Apakah harus kembali mendaftar atau memang berjalan seperti biasa saja seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya tinggal membuat toko online begitu di sosial media kemudian sudah berjalan saja nanti tinggal melaporkan gitu atau memang sekarang adakah aturan harus mendaftar begitu Pak? Ada yang berbeda tidak? Kalau dalam konteks perpajakan, mendaftar itu artinya kan memiliki NPWP ya Mbak ya, bukan izin untuk membuka toko atau apa. Jadi secara self assessment ketika seseorang membuka toko online, online retail, dia jualan langsung di situ, ya di situ kan memang sebenarnya dari awal dia punya kewajiban untuk mendaftarkan NPWP. Nah retail online pun kan tentunya juga dalam pantauan kita. Kemudian kalau memang kita cek nggak ada NPWP-nya ya kita himbau, kita minta untuk mendaftarkan NPWP. And then next-nya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Berapa penjualan dia di situ, laporkan pajaknya, bayar pajaknya, sesuai ketentuan aja Mbak, begitu. Oke, baik Pak Hestu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Kita akan lihat ini bulan April, semoga juga ada kesadaran dari para selebgram dan juga toko-toko online untuk bisa menjadi taat untuk membayar pajak. Terima kasih Pak. Amin, terima kasih Mbak.